Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Januari 2024, hari Kamis, Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul, disusun dan dibawakan oleh Frater Ursinus Budiman SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan yang saya bawakan hari ini adalah menjadi berkat bagi orang lain. Injil pada hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan, terutama melihat kembali peran kita sebagai anak-anak Allah yang telah menerima rahmat baptisan. Rahmat itu serentak mengajak kita untuk mengambil bagian dalam misi Allah, yakni mewujudkan kasih yang adalah ciri khas hidup orang beriman, mulai dari diri kita sendiri hingga dengan orang-orang di sekitar kita. Keanggotaan kita sebagai anak-anak Allah dalam gereja hendaknya menjadi identitas yang layak kita syukuri. Yesus sendiri hadir ke tengah dunia untuk menunjukkan keberpihakannya pada orang-orang kecil dan sederhana, orang-orang sakit, orang-orang yang diabaikan karena perbedaan status sosial, dan lain sebagainya. Singkatnya, kehadiran Yesus tidak pernah netral, melainkan selalu menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai tertentu dan pada isu-isu tertentu. Ketika Yesus bangkit, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan memerintahkan mereka untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Mereka diutus dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, tetapi jauh dari itu, mereka dimampukan oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita di tengah tantangan dan situasi yang sulit. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, hal yang mungkin menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah sejauh mana kehadiran kita memberi dampak bagi orang lain. Yesus sendiri telah memberi satu model hidup yang ideal, yaitu mengambil bagian dalam situasi apapun yang dihadapi manusia, termasuk mengalahkan maut yang menjadi momok bagi manusia. Seringkali kehadiran kita kurang berarti karena kita membatasi diri dengan egoisme pribadi dan tidak menunjukkan kualitas hidup sebagai umat beriman. Seringkali juga kita tidak peduli dengan situasi hidup di sekitar kita karena kita tidak memiliki visi dan keberpihakan terhadap apapun. Maka Injil hari ini kembali mengingatkan
dan serentak menegaskan kembali tentang peran kita sebagai umat beriman. Allah telah memberi kita kemampuan dan juga orang-orang baik yang senantiasa mendukung niat baik kita. Maka kita diajak untuk mempunyai semangat misi dalam diri kita, terutama mewartakan kasih Allah dengan cara hidup sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Di tengah dunia yang semakin ditandai berbagai krisis, kita dituntut untuk bekerja sama dengan orang lain dan mencari solusi yang terbaik, agar situasi-situasi krisis seperti itu tidak menggiring kita pada keputusasaan, melainkan selalu ada harapan untuk memulihkan situasi tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Yesus dalam mengutus para murid, kita pun diajak untuk memiliki kualitas hidup orang beriman, sehingga dengan demikian kita tidak takut dengan tantangan dan kesulitan dalam hidup, melainkan tetap semangat dan berani, karena kita sadar bahwa di balik usaha kita, Tuhan selalu memberi kekuatan dan setia membimbing kita sampai kapanpun. Gambaran tentang Allah yang setia sangat kontras dengan kita manusia yang tidak setia, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, baik di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.